Nona Maya, besok adalah puncak Raja Perang. Tapi kami masih belum tahu di mana Raja Perang yang lama. Kalau tidak, terus cari. Aku bisa merasakannya. Ayahku pasti di negara emas. Tapi negara emas punya lebih dari 10 juta orang. Maka tawarkan hadiah 1 miliar rupiah. Bahkan jika aku harus menggali tanah, aku ingin dia ditemukan. Baik, dimengerti. Ayah, meskipun aku tidak bisa mengingat wajahmu, aku akan mencari sampai ujung bumi. Untuk membawamu kembali. Maya, sang kanselir telah memerintahkan. Di puncak Raja Perang besok, pedang Raja Perang akan memilih pemilik baru, dan pemilik baru akan dinobatkan sebagai Raja Perang. Pada saat itu, akan banyak pendekar yang memperebutkannya. Di pihakmu, Aku tahu, Om Budi, aku akan mengurusnya. pedang Raja Perang membunuh naga di atas, dan memotong urat bumi. Ditempa dari urat naga, dengan logam surgawi sebagai cangkangnya, ditempa dalam api matahari, dan dipuja di kuil Siaraya. Dibaptis oleh darah prajurit Siaraya turun-temurun, ia memiliki roh. Oleh karena itu, ia bisa merasakan ayahmu. Kali ini, pedang Raja Perang akan memilih pemilik baru. Maka satu-satunya hubunganmu dengan ayahmu akan benar-benar terputus. Aku tahu. Pedang Raja Perang, aku pasti akan mendapatkannya. Nona Maya, ahli yang Anda butuhkan telah ditemukan. Makan lebih banyak daging, sayang, biar tinggi. Mama yang terbaik, lain kali aku juara lagi. Anak pintar. Mama makan juga. Mama tidak suka, kamu makan saja, Nana. Ayo makan. Ayah tidak di rumah, tapi dia juga suka sate. Apa aku juga punya anak perempuan? Semua sudah. Apa ini? Aku sudah lama menunggu, kenapa mereka dilayani? Dan bukan kami? Tuan-tuan, Mereka duluan, kamu belakangan. tunggu. Yang duluan dilayani, apa mereka nggak tahu? Siapa aku? Aku nggak pernah antri. Kalau makan. Kalian berdua, bos. Maksudnya apa? Nggak ada apa-apa. Cuma mau bilang, kamu bisa jalanin bisnis di sini dengan tenang. Cuma karena aku yang jagain. Kamu tua tak tahu diri. Kamu ajarin aku soal yang duluan? Kasih ke pria itu. Cepat. Pak, ini buat Anda duluan. Pergi. Awas. Biar aku kasih tahu, bayar iuran keamanan 5.000. Atau, beresin barangmu dan pergi. Makan lagi. Minta maaf. Apa? Aku bilang, minta maaf ke anak ini. Minta maaf sama si imut? Victor, Berhenti. serahkan. Berhenti. Lepasin aku. Atau aku cekik dia. Aku lepaskan. Lepaskan dia sekarang. Oke, kamu lepaskan dia. Tapi, kamu bikin aku malu. Gimana cara kita selesaikan? Kamu bisa selamatkan dia. Nyawamu untuk nyawanya. Lalu nyawamu untuk nyawanya. Jadi ini dia orang yang kamu ceritakan? Ya, Bangsa tua. Nak, ambil lollipop ini. Jangan nangis, ya. Ini lollipop, jangan nangis. Ayo.
Barbeku nanti saja. Hari ini tidak. Sedang hujan, kita membereskan. Anda pasti Tuan Smith. Apakah Anda penduduk lokal? Bu, menurut catatan, 3 tahun lalu, dia tiba-tiba muncul di Gold City. Juga, dia sepertinya kehilangan ingatan. Amnesia? Ya, kami mencari di seluruh Gold City. Dia bukan hanya petarung tangguh, dan dia tidak punya hubungan dengan keluarga besar, sama sekali. Oh, omong-omong, dia diam-diam mensponsori anak-anak yatim. Tapi, dari penampilannya, dia bokek. Dia mungkin lagi kekurangan uang. Permisi, lewat. Pak Smith, saya dengar Anda cukup ahli. Saya ingin minta bantuan Anda. Setelah pekerjaan selesai, saya akan beri Anda 5 juta. Berapa? 5 juta. Hah? 5 juta? Pekerjaannya apa? Nanti kamu tahu sendiri. Kalau Anda tidak mau bilang, saya tidak tertarik. Saya dengar Anda merawat banyak anak yatim. Jika Anda bersedia membantu, saya bisa bantu Anda mencari sekolah untuk mereka. Atas nama Anda. Ini urusan pribadiku. Aku ulangi lagi, aku mau tutup sekarang. Aku mau matikan lampu. Jalan ini gelap banget. Kamu pikir dia benar-benar bisa? Secara fisik dia sih oke. Cuma sikapnya aja. Kalau begitu, kita jalani selangkah demi selangkah. Hari ini kami tutup. Tinju pembunuh. Kamu dari Aula Raja Perang. Aula Raja Perang apaan? Kamu ngomong apa sih? Tapi terus, hari ini, kamu sudah mati. Pisaumu beracun? Ada jurus seperti itu? Kamu sebenarnya siapa? Siapa aku? Aku yang harus tanya itu. Sial. Rp5 juta. Menarik. Bos, gadis itu sangat menentangmu. Dia menyewa petarung handal untuk datang mengambil pedang. Kamu sudah urus? Itu darurat. Aku tidak bisa menanganinya tepat waktu. Jadi, kamu lari balik ke sini. Gadis kecil itu, dia punya orang dari Aula Raja Perang. Ini mempengaruhi rencana besarmu. Aku datang melapor. Maaf. Gak masalah. Di kota, orangnya terlalu banyak. Nggak gampang buat ngebunuh. Kalau begitu, bunuh mereka semua. Tahta Raja Pendekar hanya milik keluargaku. Kamu bisa lakukan itu? Aku tidak akan mengecewakanmu. Besok, kamu akan melindungi Evan dan membantunya merebut tahta. Ya. Evan sudah datang. Evan. Kalian masih hidup? Pak, Tugas yang kakekku berikan padamu, gimana kabarnya? Jangan khawatir. Gadis itu, aku sudah menempatkan orang di sekitarnya, semuanya terkendali. Jangan dekat-dekat aku, jangan bocorkan rahasia kita. Dan, Oh, di hari yang penting begini, Bumia bahkan tidak tahu datang lebih awal. Frank, itu tidak benar. Bumia bekerja siang malam untuk grup. Terlambat sedikit kenapa? Benar, bekerja siang malam. Bumia, kenapa nggak istirahat? Untuk kerja kasar seperti ambil pedang, serahkan aja sama kami, para preman. Dia belum datang? Belum.
dia? Bumia, keluarga Anda memiliki warisan aula Raja Pendekar? Anda tidak mungkin berharap orang luar membantu mengambil pedang, kan? Orang luar, kamu bercanda? Tentu, aku tidak bilang, kita nggak bisa menyewa orang luar. Tapi ini sangat berbahaya, jika orang ini mati di jalan, itu akan memalukan bagi grup kemakmuran kita. Bu, orang ini sangat hebat. Ku dengar belasan preman datang berbuat onar, dan dia sendirian menghabisi mereka semua dengan mudah. Preman? Apa aku dengar dengan benar, Bumia? Kamu pikir masalah ini semudah berurusan dengan beberapa preman? Aku baru bilang, dia sangat hebat. HMPH, naif. Mengambil pedang bukan perkara kecil. Jika dia tahu level orang-orang di sini hari ini, dia nggak akan berani datang. Hei, ya. Kami di kuil keluarga. Kanselir sudah datang. Kanselir. Kanselir lebih suka tenang. Dia tidak suka sanjungan basa-basi. Saat ini, jangan menentangnya. Iya, kamu benar. Karena dia sudah di sini hari ini, maka hari ini, kita harus memilih Raja Perang yang baru. Nona Lin, hari sudah mulai larut. Kita perlu memutuskan siapa, lihat saja. Siapa di antara kami yang layak menjadi wakilmu? Tidak perlu kalian berdua khawatir. Masalah ini, aku punya rencana sendiri. Rencanamu sendiri? Nona Lin, kamu tidak benar-benar berpikir membawa beberapa orang luar bisa membantumu merebut pedang? Iya, menyewa orang luar butuh biaya. Selama bertahun-tahun, Nona Lin, dalam mencari Raja Perang Lama, hampir mengosongkan seluruh kas kelompok kita. Jika terus begini, aku pikir sudah waktunya untuk mempertimbangkan menarik investasi kita. Kalian berdua mengatakan ini, apakah kalian sudah merencanakan ini dari awal? Tapi jangan lupa, jika bukan karena ayahku, grup keberuntungan langit tidak akan seperti sekarang. Nona Lin, itu tidak benar. Sejak grup keberuntungan langit didirikan, apakah ayahmu pernah muncul sekalipun? Kita sudah berada di bawah panji Raja Perang Lama. Tapi selama bertahun-tahun, kamilah yang bekerja. Kami sudah membanting tulang demi kelompok ini. Dan kami masih harus menemani Nona Lin mencari orang mati. Kami sudah lebih dari adil. Diam. Ayahku tidak mati. Selama hubungannya dengan pedang Raja Perang masih ada, dia pasti masih hidup. Baik. Kalau begitu, kami para tua-tua akan ikut bermain sekali lagi. Nona Lin, pilih orangmu, siapa di antara kami yang layak menjadi wakilmu? Apa, Nona Lin, kamu tidak percaya kami? Kami ahli yang sudah teruji, bukan seperti sampah, yang hanya bisa menghadapi beberapa preman. Kalian benar-benar ingin membantu saya? Sang Raja Perang punya permintaan. Tentu saja kami bersedia membantu, tapi apa? siapapun yang mengambil pedang itu harus disimpan di rumah mereka. Tidak, aku tidak bisa memberikan pedang Raja Perang padamu. Untuk syarat lainnya, sebut saja. Aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhinya. Maya, kamu sangat dermawan. Tapi kami hanya tertarik pada pedang Raja Perang. Apa yang harus kami lakukan? Tidak. Hubungan ayahku dengan pedang Raja Perang masih ada. Hanya jika aku mendapatkan pedang Raja Perang aku bisa menemukan ayahku. Tolong, aku mohon padamu. Maya, selama bertahun-tahun, kami telah bersamamu saat kamu dengan keras kepala mencari orang itu, kami telah menyumbang baik uang maupun tenaga. Kami mungkin tidak mendapat pujian, tapi kami telah bekerja keras, kan? Kami tidak mengatakan kami menginginkan apapun darimu. Tapi mengingat situasinya, jika kamu tidak berlutut dan bersujud sebagai tanda terima kasih, maka akan sulit bagiku untuk menjelaskan kepada kelompok. Ayahmu sudah meninggalkanmu. Kami tidak akan bermain denganmu. Kamu bohong, ayahku belum meninggalkanku. Lalu kenapa kamu bahkan tidak bisa tahu seperti apa wajah ayahmu? Karena ayahku harus berperang membela tanah air kita. Itulah kenapa dia jarang pulang ke rumah. Aku tidak percaya padamu. Pokoknya, jika kamu ingin bermain dengan kami, kamu harus berlutut dan memohon pada kami. Aku tidak mau. Kalian berdua, ingat ini.
Berhenti menggertak anakku, atau aku akan memukul pantat kalian. Pergi. Ayo pergi! Siapa kamu? Kamu benar-benar datang. Semuanya, ini ahli yang saya pekerjakan. Ahli? Dia? Nona Lee, apa Anda bercanda? Sepertinya keluarga Lee sekarang tidak hanya kurang skill, tapi juga penilaiannya buruk, sampai mempekerjakan orang seperti ini untuk mengambil pedang. Hahaha. Apakah berhasil atau tidak, 5 juta yang saya janjikan padamu tidak akan kurang 1 sen pun. Saya tidak tertarik pada uang. Saya datang ke sini hari ini karena ada seseorang yang bersekongkol melawan saya. Bersekongkol. Nona Lee, semalam, tepat setelah Anda pergi, seseorang datang untuk membunuh saya. Bukankah Anda berutang penjelasan? Maaf, Tuan Clark. Saya bersedia menambah 5 juta lagi sebagai kompensasi untuk Anda. Sudah kubilang, saya tidak tertarik pada uang. Tapi orang yang bersekongkol melawanku harus bayar harga, kan? Oh, omong besar. Apa kau tidak lihat siapa yang ada di ruangan ini? Dan kau masih ingin pembuat skema itu bayar harga? Hahaha. Kau maju. Jadi kaulah yang bersekongkol melawanku? Kau, sombong sekali. Saat pertarungan pedang, jangan memohon sambil berlutut. Hei, kau, bayar aku 5 juta. Hanya untuk mengambil pedang? Ya, Tuan Clark. Apa hubungannya ini denganku? Aku katakan sekali lagi, 5 juta, 10 juta, aku tidak tertarik. Aku juga tidak mau terlibat dalam pertengkaran keluarga kaya kecilmu. Aku datang ke sini hari ini hanya untuk mencari tahu siapa yang menjebakku. Hahaha. Nona Lee, sepertinya orang luar yang Anda pekerjakan juga tidak bisa diandalkan. Kalau tidak, kita harus cepat-cepat berlutut dan mohon pada kami. Aku benar-benar tidak punya jalan keluar. Jika orang lain mengambil pedang Raja Perang, aku mungkin tidak akan pernah melihat ayahku lagi. Ayahmu? Waktunya telah tiba. Turnamen Raja Perang kini dimulai. Sesuai perintah, Tuan Kanselir. Balai Raja Perang didirikan oleh Raja karena untuk memperluas wilayah kita dan melindungi tanah air kita. Tapi komandannya telah hilang selama 15 tahun tanpa kabar sama sekali. Jadi, Raja memerintahkan saya untuk memilih Raja Perang baru agar rakyat bisa tenang. Pedang ini adalah pedang Raja Perang. Pedang ini menyegel aura pedang dan niat membunuh Raja Perang Lama. Meskipun kita masih belum tahu kenapa Raja Perang Lama meninggalkan pedangnya di sini. Tapi, karena sudah begini, kita akan gunakan ini sebagai ujian. Siapapun yang bisa mendekati pedang Raja Perang dalam jarak 1,5 meter akan masuk daftar. Sekarang, mari mulai. Aku maju. Putra-putra kerajaan kita berusaha menjadi raja perang untuk membela negara. Ini adalah hal yang baik. Tapi seseorang juga harus menimbang kekuatannya. Kalau tidak, mereka akan kehilangan nyawa sia-sia. Itu tidak sepadan. Pak Lee, Anda sudah melihat bahaya mengambil pedang itu. Anda tidak masih berpikir orang sembarangan yang Anda temukan ini bisa membantu Anda mengambil pedang, kan? Pedang ini. Aku ambil. Sungguh? Kamu mencari mati. Kamu pikir pedang Raja Perang itu apa? Itu adalah milik kerajaan kita, senjata suci terhebat. Begitu dicabut, akan menumbangkan 1.000.000 mayat dan mewarnai 1.000 mil merah. Apalagi menggunakannya untuk menyerangmu, bahkan aura pedang yang terkandung di dalamnya sendiri cukup untuk membunuhmu 10.000 kali. Kamu lihat orang tadi, kan? Meskipun dia terlihat sedikit lemah, meskipun dia tampak sedikit tujuh, tapi setidaknya
Dia ada di peringkat tertinggi, di nomor 64. Jadi boleh aku tanya, di peringkat tertinggi, kamu di peringkat berapa? Apa itu? Kamu bahkan gak tahu peringkat tertinggi? Bodoh? Pedang Warking ini, aku ambil. Tono, peringkat 15, di peringkat tertinggi. Oh, peringkat 15. Tampaknya hari ini tidak ada yang lemah di sini. Gagal. Turun. Bahkan Tono gagal? Hari ini bukan hari biasa. Aku maju. Sudah 3 meter. Peringkat 9 di peringkat tertinggi. Tidak mengecewakan. Lulus. Betul. Harus punya kekuatan sebesar itu untuk layak dapat pedang ini. Aha. Lulus. Tuan Muda Chandra, kamu benar-benar luar biasa. Menembus batas 1,5 meter. Pantas saja puncak peringkat tertinggi. Seperti reputasinya. Ada yang lain? Mau coba? Kalau tidak ada, aku akan. Aku coba. Kamu, lupakan saja. Kamu lihat bahayanya mengambil pedang itu, kamu bisa berakhir mati tanpa tahu. Farhan, ada yang mau mati. Kamu nggak bisa mencegahnya. Hei, mundur. Jangan sampai kena darah. HMPH. Siap. Pedang ini. Niat membunuh ini. Kenapa kok terasa begitu akrab? Lihat tuh, baru langkah pertama, dia sudah terhalang, kan? Saat aura pedangnya terbuka sepenuhnya, mungkin tak akan menyisakan mayat utuh. Awas, Pak Santoso. Aneh. Rasanya, familiar. Agak mirip dengan Raja Perang Tua. Mustahil. Dulu, saat kita membunuh ibunya, kami melakukannya tepat di depannya, jika dia benar-benar. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali kami? Serahkan pedang Raja Perang. Atau, mati. Joni, jangan khawatirkan aku, keluarga Santoso tidak mengizinkan pengecut. Ibu. Aku bersumpah. Aku akan membalaskan dendammu. Ibu, dendam. Maksudnya apa? ada yang salah. Dia benar-benar mengambil pedang Raja Perang. Gak mungkin. Dia beneran orangnya? Tidak. Ada yang salah dengan pedangnya. Pasti karena sudah terlalu lama. Energi pedang tersegel dari Raja Perang lama telah menghilang. Dia hanya beruntung. Cuma kebetulan. Benar. Sudah kuduga. Hei, letakkan pedangnya. Pedang Raja Perang sangat suci. Itu bukan untuk disentuh orang sepertimu. Betul. Mengotak-atik pedang Raja Perang adalah kejahatan yang bisa dihukum mati. Nona Mia, kamu yang membawanya. Kamu tidak bisa lepas begitu saja. Majelis Raja Perang ini, pedang Raja Perang selalu untuk yang layak. Pak Clark, dia mengikuti aturan. Apalagi yang mau dikatakan? Mulutmu tajam sekali. Aku bilang, aku nggak peduli sama aturan. Siapapun yang tidak menghormati Majelis Raja Perang pantas dihukum mati. Mati? Majelis Raja Perang dipimpin oleh Kanselir. Kamu melampaui batas dengan menjatuhkan hukuman. Apa maksudmu, Kanselir? Tidak layak kau perhatikan. Kamu, Kanselir, tanpa izin, pria ini mencabut pedang Raja Perang. Dia tidak menghormati Majelis Raja Perang. Dia
Dia tidak menghormati Raja Perang. Aku akan menangkapnya sekarang. Aku akan membuatnya membayar. Aku ikut denganmu. Tangkap aku? Kamu tidak layak. Dua tuan dari negeri emas sudah bergabung. Menurutku itu pertanda buruk. Mereka kuat nggak? Bukan cuma kuat. Zaman dulu, waktu mereka masih muda, mereka ada di daftar tertinggi, peringkat 20 besar. Terutama, Tuan Feng. Dia ada di daftar tertinggi, selalu melampaui batas, tapi cuma di 20 besar. Kusarankan kau, serahkan pedang Raja Perang dengan patuh, lalu berlutut dengan benar, dan menyerah. Jangan kira karena kita tua, api kita padam. Kami hanya menyimpan api, bukan memadamkannya. Kalian terlalu banyak bicara. Kau mati. Kok mereka nggak bertarung? Saat pendekar bertarung, satu gerakan bisa menentukan hasilnya. Seorang master, bukan di bawahku. Tidak masalah. Kakekku sudah memberitahumu rahasia dari tingkat kelima, meskipun dia sekuat itu, sia-sia. Aneh. Gimana dia bisa keluar? Mustahil. Bagaimana mungkin? Dia ada di daftar Supreme, tapi namanya bahkan tidak tercantum. Siapa orang misterius ini? Kenapa tidak ada respon? Pa, jangan. Gak mungkin. Tidak, kumohon. Papa, jangan pergi. Mia, kamu nggak apa-apa. Jangan terlalu khawatir. Pasti ada cara lain untuk menemukan ayahmu. Aku nggak tahu bagaimana berterima kasih padamu. Nggak usah. Aku nggak nolong kamu. Aku nolong diriku sendiri. Aku merasa pedang ini berkaitan dengan ingatanku. Ingatanmu terhubung dengan pedang ini? Saat pertama kali melihatnya, aku merasa ia terlihat tidak asing. Aku sudah menolongmu, bisa tolong aku juga? Oke, selama aku bisa, aku akan bantu kamu. Aku ingin mengikuti cobaan untuk melihat apakah aku bisa mendapatkan ingatanku kembali. Tapi cobaan itu sangat berbahaya. Satu langkah salah dan kamu bisa. Itu bukan urusanmu. Oke. Kalau begitu, tolong teruslah menjadi agenku. Ikuti cobaan itu. Tunggu. Dia tidak memenuhi syarat. Dia membunuh seseorang di majelis Raja Perang, dan masih menginginkan tahta Raja Perang. Kau pikir ini permainan? Ya, hukum yang akan menentukan benar dan salah. Lagi pula, Perdana Menteri ada di sini. Dia, di depan Perdana Menteri, membunuh seorang pria. Bukankah itu terlalu sombong? Terlalu sombong. Kalian yang memulainya. Setiap kata adalah tuduhan. Kalian dulu yang menggunakan kekerasan, jika kamu adalah Karta. Apa kau akan diam saja dan mati? Betul. Mereka yang memulai. Kalau mau menyalahkan seseorang, salahkan karena kurang kemampuan mereka, dan mereka memilih lawan yang salah. Memutar balik kata. Aku hanya menyatakan fakta. Fakta. Pertama, dia menghina majelis Raja Perang. Lalu, tanpa alasan apapun, dia mencabut pedang Raja Perang. Itu juga fakta. Seperti yang semua orang tahu, pedang Raja Perang adalah miliknya. Sekarang, belum ada Raja Perang baru. Dia mengambil pedang itu, dan menyimpannya untuk dirinya sendiri, dan memberikannya. Kejahatan apa itu? Jadi, apakah kamu yang membiarkannya sengaja merusak majelis Raja Perang, atau dia punya maksud sendiri? Mungkinkah orang ini pengkhianat? Ah, pengkhianat. Lily Lin dari grup Sunrise. Beri kami penjelasan, bicaralah. Ada yang salah dengan dia, atau dengan kamu? Pikirkan baik-baik. Melindunginya juga merupakan kejahatan. Baik. Saya bersedia mengembalikan pedang Raja Perang, asalkan kamu selamatkan Pak Chen. Nona Lin, pedang Raja Perang ini sangat penting bagi ayah Anda. Cukup. Saya tahu apa yang saya lakukan. Saya pikir jika ayah saya tahu, pasti dia akan mendukung saya.
Sekarang sudah kuberikan pedang Raja Perang kepadamu. Apakah itu cukup? Pedang sudah dikembalikan. Namun, rasa tidak hormatnya terhadap majelis Raja Perang, bisa saya abaikan, tapi dia membunuh seseorang. Dia pantas mati, hukum tidak kenal ampun, menyerahlah sekarang. Sudahlah, biarkan saja. Keduanya mati oleh pedang Raja Perang. Tidak ada yang lain bertanggung jawab. Pedang Raja Perang saat itu di tangannya. Dia pakai untuk membunuh. Apa kanselir menutup-nutupi? Bodoh. Tuan muda Ethan. Dia tidak tahu kenapa pedang itu membunuh. Jelaskan padanya. Pedang Raja Perang di atas, ia membunuh naga, di bawah, ia memotong urat bumi, ditempa dari esensi naga, dipuja di sini, oleh para prajurit kekaisaran kita, dari generasi ke generasi dalam pengabdian dan penghormatan, ia telah lama memupuk energi spiritual. Jadi Pedang itu bisa membedakan setia dan khianat. Siapapun yang bersumpah di depan pedang itu, berjanji, untuk setia selamanya pada kekaisaran kita, jika mereka melanggar sumpah itu, dari jarak 1000 km, pedang itu bisa memenggal kepala mereka. bagus. Kau mengerti? Aku pernah melihatmu. Kamu familiar. Siapa kamu sebenarnya? Aku nggak tahu. Kamu itu siapa hubungannya dengan Raja Perang tua? Raja Perang apa? Aku nggak tahu. Aku cuma merasa ini familiar. Familiar. Sudahlah, lanjutkan ujiannya. Mulai sekarang, setiap ujian hanya mengizinkan satu orang. Batas waktu, 1 batang dupa. Jika kamu tidak berhasil tepat waktu, kamu gagal. Level 1. Siapa duluan? Aku maju. Sukses cepat, Tuan Muda Victor. Lulus. Cepat sekali. Dupa baru mulai. Dan Tuan Muda Victor sudah keluar. Aku penasaran cobaan apa yang ada di dalam. Seperti yang kakekku ramalkan, asalkan kamu mendapatkan darah dari keluarga Ethan, level pertama, kamu juga bisa melewatinya dengan mudah. Lulus. Tuan Raja, Anda benar-benar visioner. Darah keluarga Lin benar-benar manjur. Singgasana Raja Perang pasti milik keluarga Raja. Tuan Raja, sesuai keinginan Tuan, Tuan Muda telah melewati level pertama dengan selamat. Tapi, gadis Lin itu, ahli yang dia pekerjakan, sangat tangguh. Haruskah kita serang lebih awal? Tidak masalah. Bahkan jika dia melewati 4 level pertama. Level kelima ini. Aku masih di sini. Sekarang kita lihat apakah dia bisa melewati level ini. Giliranmu. Tuan Putih, Anda adalah penyelamat keluarga Lin. Mohon berhati-hati. Rina, Budi, Mama. aku nggak ada waktu buat jelasin. Baru turun dari medan perang, aku terluka. Aku harus pergi. Sekarang juga, cepat.
Letakkan pedang Raja Perang. Kami akan biarkan kau mati utuh. Serbu. Mama. Mama. Sarah, Mama. Sarah, Mama. Kita harus apa? Dia nggak gagal, kan? Pak Lin tenang aja. Pak Chen orang baik. Dia akan baik-baik aja. Dia pasti lulus. HMPH, waktunya hampir habis. Kalau dia nggak keluar segera, dia bakal kalah. Hampir. Tuan muda, tenang aja. Meskipun dia kuat, tanpa darah Lin, dia pasti merasakan tekanan Panglima Perang Tua. Dia mungkin mati di dalam. Hei, sombong banget. Dia bahkan gak pernah masuk daftar Supreme. Orang yang gak pernah lolos, masih kira bisa lulus? Aku pikir, dia mungkin sudah mati. Terus kenapa kita buang waktu di sini? Suruh orang masuk sekarang. Seret dia keluar. Dia benar-benar keluar. Dan dia bahkan membawa jubah itu keluar. Apa? Gak mungkin. Ini jubah perang ayahku. Bagaimana kamu membawanya keluar? aku nggak tahu. Waktu aku masuk, aku melihatnya. Jadi, itu artinya, tingkat pertama adalah untuk mengeluarkan jubah perang. Aku nggak yakin soal itu, tapi waktu aku mendekatinya, aku dengar suara pertarungan. Suara pertarungan? Iya, semakin dekat aku, semakin keras suaranya. Waktu aku menyentuhnya dengan tanganku, kepalaku penuh bayangan. Jadi, apa kamu ingat sesuatu? Apa kamu ingat siapa dirimu? Enggak. Tapi sekarang aku yakin aku melindungi pedang ini. Oh, begitu. Dia sangat mungkin prajurit Raja Perang Tua. Mampu mengeluarkan jubah perang. Dan dengan lancar menarik pedang perang, hanya orang yang dekat dengan Raja Perang Tua bisa melakukan itu. Dia sangat mungkin pengawal pribadi Raja Perang Tua. Sangat mungkin. Karena jubah perang ini milik ayahmu, ambil saja. Dia Raja Perang Lama, Eko Wibowo. Apa katamu? 15 tahun lalu, aku bunuh istrinya. Kau pernah dengar soal Raja Perang Berdarah Besi? 20 tahun lalu, dia pertama kali berperang. Dia bunuh lebih dari 100 musuh, dan dapat hati raja. Setelah itu, dia naik pangkat, dan diangkat jadi Jenderal Kanan, hanya di bawah Pak Santoso. Lalu Raja dirikan Balai Raja Perang, dan Eko dan Pak Santoso mulai bersaing rebut gelar Raja Perang. Pak Santoso hampir menang, tapi keluarga Fani, menteri pendiri, beri pedang suci Raja Perang kepada Eko, yang bikin Pak Santoso terluka. Eko menang tahta Raja Perang. Setelah itu, gelar Raja Perang jadi penyesalan terbesar Pak Santoso. Jadi gitu, keluarga Santoso dan Wibowo musuh bebuyutan. Ya, sejak itu, Pak Santoso mulai merencanakan. Pertama, dia manfaatkan keserakahan raja untuk hukum mati keluarga Fani, untuk menjebak keluarga Wibowo. Semua berjalan lancar, tapi tak disangka, Eko Wibowo abaikan nyawa keluarganya, hanya bawa putrinya lalu kabur. Karena mereka musuh bebuyutan, kenapa dulu tidak kau bunuh dia? Saya tidak tahu, Tuan. Saya hanya ikuti perintah Pak Santoso. Mungkin gadis itu masih berguna baginya. Ada apa? Tuan, saya punya permohonan. Bicara. Tuan Li telah mengklaim pedang Raja Perang. Itu menunjukkan dia ditakdirkan memilikinya. Saya ingin meminta pedang itu untuk digunakan Tuan Li. Karena dia bisa mengangkat pedang Raja Perang. Pedang Raja Perang. Pinjamkan padanya, apa salahnya? Ambil. Terima kasih, Tuan. Tak perlu. Ini baru level pertama. Level-level berikutnya mungkin berguna bagimu. Pedang ini sepertinya untukmu. Mungkin di tanganmu, ia bisa mengeluarkan kekuatan sejatinya. Level kedua, siapa duluan? Sekarang kita tahu identitasnya. Kenapa tidak beritahu bos untuk bertindak dan membunuhnya sendiri? Tidak usah buru-buru. Kalau waktunya bertindak, bos akan bertindak. Tuan bijaksana. Jadi, apa tantangan di level kedua?
2 orang. 2 orang yang lebih mengenalnya. Mungkinkah mereka, lalu? Aku tahu kau punya dendam terhadap mereka. Tahan saja setengah batang dupa. Kuras stamina mereka. Aku akan memberinya kejutan besar. Kulakukan terbaikku. Aku pergi. Waktunya udah mau habis. Kenapa si Agus belum keluar? Siapa tahu, seperti apa sih level kedua itu? Bahkan Agus, peringkat 9 di daftar tertinggi, tidak bisa keluar. Ujian gagal. Dia beneran gagal? Sepertinya level kedua itu pengalaman hampir mati. Dia bakal mati di dalam. Dia masih hidup? Hidup. Tapi hampir sekarat. Aku telah menyelesaikan misiku. Kamu udah nggak berguna lagi. Tidak ada alasan untuk menjagamu. Di kehidupan berikutnya, berhati-hatilah. Lulus. Gilirannya. Lakukan yang terbaik. Kamu jago apa? Pilih yang terbaik aja. Sudahlah. Aku pakai ini. Pedang Raja Perang. Gak mau lawan? Saya sambut Anda, Tuan Raja Perang. Tuan Raja Perang, maksudmu? Kalian salah paham? Aku bilang, waktuku nggak banyak, jadi, mau lawan nggak? Lawan. Bahkan kami 10 orang nggak bisa kalahkan Anda, Tuan Raja Perang. Kami semua dilatih Anda. Mana mungkin kami bisa kalahin Anda? Kalian berdua ternyata kenal aku? Masa kami nggak kenal Anda, Tuan Raja Perang? Kami 2 bersaudara dilatih Anda. Dulu, Anda titipkan putri Anda ke kami. Lalu Anda lompat dari tebing. Kami pikir Anda sudah mati. Kami nggak pernah nyangka. Untungnya, kami akhirnya membesarkan putri Anda sampai dewasa. Putriku? Kalau begitu, aku tanya kalian. Di mana dia sekarang? Dia. Di. Waktunya hampir habis. Tinggal setengah jam. Ben pasti akan lulus ujian. Maksudku. Ini. Efek obatnya mulai hilang. Kamu meracuninya? Bukan racun. Ini obat. Bikin orang hiper. Akan tingkatkan kekuatannya. Apa maksudmu? Enggak. Kalau dia tidak sengaja menghirup sedikit, dia jadi hiper. Dia akan menyerang semua makhluk hidup di depannya sampai dia mati. Maksudmu apa? Bukankah kita setuju tidak bertengkar? Hah? Aduh. 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 Langit di atas, bumi di bawah. Aku Peter. Aku John. Aku Jack. Aku bersumpah membela tanah air sampai mati. Ah, Teriakan yang mengerikan. Pasti ada yang salah. Mungkin. Lihat, bahkan master seperti Budi hampir tewas di dalam. Dia. Ya, benar, dan dari suaranya saja, aku bisa tahu, entah kakinya patah, atau tangannya patah. Sepertinya dia sangat suka kejutan yang aku siapkan untuknya. Waktunya hampir habis. Mungkin sebentar lagi, dia bakal dilempar keluar. Hei,
Nanti waktu kita ambil mayatnya, jangan muntah. Hahaha. Ayo kita semua tebak. Coba, apa tangannya patah, atau kakinya patah, atau apa dia sudah mati di atas sana? Diam. Waktu habis. Lulus. Apa? Orang ini muncul lagi hidup. Mereka adalah John, Paul, penjaga raja tua. Bahkan penjaga raja tua dia bisa kalahkan tanpa cedera. Dia sebenarnya siapa sih? Om. Pak Smith dan temannya. Mereka baik-baik saja, cuma pingsan. Jadi mereka penjaga pintu. Mereka berdua kenal aku, dan mereka bilang banyak tentang putriku. Putrimu? Mereka bilang putriku tidak mati sama sekali. Mereka telah melindunginya dan membesarkannya. Apa mereka bilang di mana putrimu sekarang? Tidak. Lalu mereka jadi gila. Jadi aku harus pingsankan mereka. Gak apa-apa. Kalau mereka bangun, aku akan tanya lagi. Oke, mengerti. Sedang kirim sekarang. Bos, Ada apa? laporan DNA-mu sudah kembali. Apakah cocok dengan ayahku? Ya, sekarang, sedang dikirim. Kamu akan segera dapat. Bagus. Selamat. Kamu akan segera menemukan ayahmu. Aku harus berterima kasih. Sekarang aku sudah temukan ayahku. Kamu masih mau? Betul. Aku akan lanjutkan uji coba. Aku pikir, karena aku temukan ayahku melalui DNA, kamu juga bisa. Kalau kamu khawatir soal uang, aku bisa bantu kamu. Aku hargai tawaranmu. Menemukan putriku hanya sebagian dari itu. Aku harus memulihkan semua ingatanku. Ingatan? Apa ingatan itu begitu penting? Kamu sudah kehilangan begitu banyak. Tahun-tahun menyaksikan putrimu tumbuh. Apa kamu benar-benar akan mengambil risiko lagi? Membuatnya menunggu seperti aku dulu, selama 5 atau 10 tahun lagi, 15 tahun. Putrimu pasti ada di sana, menunggumu kembali. Dia pasti menunggu, untuk membuat kenangan yang lebih baik bersamamu. Aku mau tanya ini. Kalau itu ayahmu, apa kamu tidak ingin dia? Mengingat semuanya? Hah? Ujian ketiga. Mulai. Aku peringatkan kalian sekarang. Ujian ini sangat berbahaya. Kalau ada yang takut mati, kalian bisa mundur sekarang. Karena kalian hanya tinggal berdua. Kalau tidak ada yang mundur, maka kalian bisa langsung ke puncak menara dan bertarung di pertempuran final di lantai 5. Kalau menang lagi, kalian bisa mewarisi gelar Raja Perang. Tidak perlu 5 lantai. Kupikir di lantai ini, Tuan Joko akan memastikan kemenangan. Belum tentu. Pak Budi di sini juga sudah lulus 3 ujian. Dia juga tampaknya tidak mudah. Sekarang, ayo mulai. Kalau menghadapi bahaya, kalian juga harus melarikan diri. Hahaha. Aku Kyle, satu-satunya yang tak terkalahkan. Keluarga Lin, mereka nggak ada apa-apanya. Raja Perang lama? Mereka semua semut bagiku. Aku Raja Perang yang baru. Hahaha. Akulah yang terhebat. Akulah yang terbaik. Ini mimpi. Bangun. Kakek aku. Kamu gelisah. Pergilah. Maaf, kakek, aku mengecewakanmu. Kamu masih muda. Wajar kalau gelisah. Terus berlatih setiap hari, dan kau akan jadi pemimpin hebat. Iya. Kakek.
Omong-omong, ku dengar orang biasa sampai level ini juga. Iya, orang itu seperti Raja Perang Lama. Raja Perang Lama. Wah, ini menarik. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya kembali. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Zaman sudah berubah. Aku bukan orang yang sama lagi. Lolos. Master Kyle terluka. Ada master hebat di lantai ini? Kamu pikir dia akan selamat? Gimana kalau bertaruh? Jika aku kalah, aku menyerah. Jika kamu kalah, tubuhnya, aku ambil. Aku nggak ngerti apa yang kamu bicarakan, tapi biar aku bilang, aku menolak taruhanmu. Apa? Kamu beneran nolak? Apa kamu nggak percaya aku akan menghabisimu sekarang? Hahaha. Tunggu saja. Entah kamu setuju atau tidak, urusan ini bukan lagi urusanmu. Halo? Oke, siap. Bos, laporan Anda. Ini dia. Nyonya. Itu dia? Siapa dia? Ini. Dia. Pak Budi. Itu ayah Anda? Barbeku harus menunggu. Oh tidak, masalah besar. Ada apa? Ayahku masih dalam ujian. Jangan khawatir. Nyonya. Pak Budi. Bukan, Pak Agus. Dia sangat kuat. Dia akan baik-baik saja. Lihat wajah Edo. Dalam ujian level ketiga, pasti ada bahaya lain. Tepat. Ujian level ketiga, tidak peduli sekuat apa dia tidak akan pernah keluar, karena di dalamnya ada apa yang paling dia inginkan. Maksudmu? Kau bilang, Raja Perang memasuki level ketiga. Om Leo, kau sudah bangun. Oh tidak. Jika dulu, level ketiga untuk Raja Perang tidak akan jadi masalah. Tapi sekarang, masalah besar akan datang. Apa sebenarnya yang ada di level ketiga? Level ketiga memiliki apa yang diinginkan semua orang. Apa yang semua orang mau? Intinya, ujian tingkat ketiga cuma mimpi. Apa yang pemimpi mau muncul di mimpinya. Jadi, maksudmu, kalau pemimpi nggak tahu kalau itu mimpi, dia mungkin nggak akan bangun lagi. Bukan cuma dia nggak bangun, dan di dalam mimpi, dia akan terus menguras tenaganya sampai dia mati di dalamnya. Oh, iya, satu hal lagi. Makin kuat seseorang, makin sulit mimpinya untuk dipatahkan. Dengan kekuatan Pak Tua itu, aku khawatir. Jadi, ayahku mimpi apa sih? Mengingat Raja Perang Tua itu, kemungkinan besar kamu. Mimpi tentang aku? Soalnya Raja Perang Tua itu pengen banget balikin ingatannya. Enggak. Kita nggak bisa tunda lagi. Aku harus bangunin dia sekarang. Aku khawatir sudah terlambat. Jangan lupa, ini ujian Raja Perang, tingkat ketiga, nggak bisa ditembus sembarang orang. Nia, anak ini benar. Ujian Dewa Perang itu beda. Cuma orang yang bersangkutan yang bisa mematahkan mimpi. Meski gitu, aku harus coba. Mia? Setelah bertahun-tahun, Mia masih impulsif banget. Bukan, Luke. Apa syarat pemicu untuk ujian tingkat ketiga? Kalau ada yang masuk, Dia juga akan masuk ke mimpi? Hah? Aneh. Kenapa tidak ada apa-apa di lantai ini? Ayah, ada apa? Kamu ngomong apa? Aku ayahmu. Ayah, aku sudah sangat baik. Jangan tinggalkan aku ya. Nak, aku salah. Jadi gimana? Papa antar kamu pulang ya? Oke. Ayo. Papa kenapa nggak pergi? Bukannya bilang mau antar aku pulang. Aku kayaknya nggak ingat rumah kita di mana. Kok aku bahkan nggak tahu rumahku sendiri di mana?
Pak Budi, apa kamu benar-benar ayahku? Ya, aku sudah terlalu lama jauh dari rumah, jadi aku lupa. Sayang, kamu udah pulang? Papa ternyata baik-baik aja. Aku kangen banget, Papa. Papa juga kangen, sayang. Ngomong-ngomong, Papa, ujian level ini sudah Papa lalui. Tentu saja, jangan lupa, Papa adalah Raja Perang Nusantara, ujian kecil ini nggak ada apa-apanya. Papa hebat. Ayo pulang. Pulang. Papa, bukannya Papa bilang mau memulihkan ingatan? Jadi, sudah ingat semua? Aku ingat semuanya, kamu putriku, namanya Lily, ibumu adalah Gracia, kan? Aku juga ingat waktu kamu kecil, kamu diganggu dua bocah. Papa usir mereka, ayo, malam ini, Papa traktir kamu steamboat pedas kesukaanmu, ayo. Steamboat pedas. Iya, ada apa? Enggak. Siapa kamu sebenarnya? Aku ayahmu. Kamu ayahku? Enggak, maksudmu apa? Aku bukan ayahmu, lalu aku siapa? Tapi bagaimana kamu tahu aku suka makan hotpot pedas? Bukankah aku sudah bilang, aku ayahmu, kamu anakku, apa aneh kalau aku tahu? Tapi aku tidak makan pedas waktu kecil. Oh, nah, berarti aku pasti salah ingat. Aku juga belum pernah makan hotpot denganmu. Maaf, Mia. Aku salah, aku serius. Enggak. Kamu sama sekali bukan ayahku. Aku ayahmu. Enggak, Aku ayahmu. enggak. Semua ini palsu. Kamu sama sekali bukan ayahku. Ini hanya khayalanku sendiri. Kamu sama sekali bukan dia. Kamu bukan ayahku. Apakah ini ujian tingkat ketiga? Untung aku lemah. Mimpi itu mudah pecah. Kalau tidak, aku celaka. Sayang, ayah peluk kamu. Ayo. Ayah. Bangun, cepat. Ini aku anakmu, aku Mia. Mia? Ah. Mia? Ayah. Ini aku. Ini Siti. Gak. Dalam mimpi, bahkan kematian akan jadi bahagia. Kenapa ada teriakan? Mungkinkah? Raja Perang Tua? Agus, kamu nggak ingat? Dulu di perbatasan, Raja Perang Tua kelelahan bertarung, dia tertidur. Musuh mencoba menyergapnya, tapi mereka tidak menyangka Raja Perang Tua, dengan mata tertutup, hanya mengandalkan alam bawah sadar dan memori otot, berhasil mengusir mereka. Apa mungkin Siti? Ini. Hebat. Luar biasa. Gua bisa dengar pertunjukan yang keren. Ah, sepertinya ayah dan anak yang lama terpisah akan segera bersatu, tapi sebelum fajar, mereka akan saling membunuh. Kasihan sekali. Kamu, Sudahlah. Dia anak buah Rudi. kita harus apa? Tunggu bentar lagi. Gue yakin Raja Perang Tua pasti akan bangun. Ini aku. Aku Siti. Ini aku. Maaf, anakku. Ayah salah. Ayah salah. Ayah, bangun. Ini aku. Aku anakmu. Aku Mia. Mia, Hah? Aduh, ayah konyol sekali. Dia bahkan nggak tahu rumah kita di mana. Dia bener-bener nggak tahu. ya, ayah minta maaf, jadi, bisa anterin ayah pulang? Maaf, sayang. Ayah minta maaf. Ayah minta maaf. Oh iya, ibu bilang kamu suka barbeque. Jadi ibu siapin di rumah. Barbeque di rumah? Ibu bilang kamu suka yang pedas. Makanya ibu bikin barbeque di rumah. Kok bisa barbeque di dalam rumah? Aku nggak tahu soal itu. Pokoknya ibu bilang kita barbeque di rumah hari ini. Bu, aku bawa ayah pulang. Kamu sudah pulang. Waktunya makan. Waktunya makan, sayang. Astaga. Hei. Ayo makan. Oh, kamu ini. Kamu lagi ngapain? Aduh, kamu nggak apa-apa. Waktunya makan. Oh, Johnny balik. Coba lihat. Oh, kamu kurus. Duduk. Ayo duduk. Ayo makan. Tunggu, Hah? dia ibuku. Tentu saja dia ibumu. Kamu nggak apa-apa? Ada apa? Gimana kalau aku buatkan barbeku? Tunggu. Kamu yakin, bakar di dalam? Iya, kenapa? Ada masalah. Kamu bilang bakar di dalam bakal bikin berantakan. Terus?
Kamu suka peduli amat berantakan? Ayah, ada apa? Aku hanya merasa semuanya terasa aneh. Apa anehnya? Siapa aku? Kamu anakku tersayang, John. Aku anakmu, lalu siapa kamu? Kamu nggak ingat ibumu sendiri? Tidak, bukan itu. Maksudku, aku tahu kamu ibuku, tapi... Siapa namamu? Aku, Bicara lebih keras. Aku nggak dengar. namaku. Kenapa aku nggak dengar apa-apa? Aku nggak dengar apa-apa? Kamu nggak boleh begini. Bangun. Kita harus apa? Ah. Ayah, Aku nggak percaya. Bajingan tua ini masih kuat. Sayang sekali. Diam. Belum waktunya. Belum selesai. Aku percaya pada Raja Mark. Dia akan kembali. Betul, yang masuk akan keluar. Tapi kau pikirkan baik-baik. Dia akan digotong keluar? Atau dia akan keluar hidup-hidup? Kau, Tuan, orang ini menghina Raja Mark dan pantas dihukum mati. Victor, kau sudah keterlaluan. Kau biarkan saja. Tunggu saja. ayah, ada apa? Sudah selesai. Sudah terlalu lama. Ayahku tidak bisa bertahan. Ayah, bangun. Keluarlah sekarang, atau terlambat. Aku baik. Aku baik. Ayah, kamu nggak apa-apa? Aku baik. Ayah, makanlah. Ya? Makan lagi. Meskipun aku masih belum mengerti apa yang terjadi, melihat kalian semua membuatku bahagia. Ayah, kamu tetap di sini kan? Pergi? Lalu katakan, kemana ayahmu harus pergi? Gue pikir gue harus tinggal bersamaku dan ibu. Baiklah. Lalu, kalau gitu, ayah tinggal. Hore. Tidak, kamu harus pergi. Itu bukan duniamu. Bangun. Kalian semua dengar itu, kan? Dengar apa? Baiklah. Aku tidak pergi kemanapun. Enggak. Ayah, kamu harus pergi. Ini bukan duniamu. Bangun, kamu harus keluar. Ayah, bangun. Ayah, harus bangun, ayah. Ah. Ini sudah berakhir. Waktu hampir habis. Apa lagi yang bisa aku lakukan? Betul. Leontin Giok. Dia memberikannya padaku dulu. Itu artinya, baginya, itu adalah benda yang paling penting. Kamu harus ingat. Pikirkan tentang Leontin Giok. Pikirkan tentang apa yang terjadi dulu. Semua ini tidak nyata. Ayah, kamu harus bangun. Tolong bangun. Frank, ada apa? Kamu tidak nafsu makan? Gak? Aku pikir ini aneh. Sangat aneh. Apakah masakanku tidak enak? Hei, aku mau tanya. Hah? Apakah kita punya, di rumah, sesuatu, sekitar, seukuran ini? Apakah itu Leontin Giok yang kamu maksud? Kamu bilang itu pusaka keluarga. Leontin Giok? Iya. Mustahil, aku tahu Leontin Giok. Selama bertahun-tahun, aku membawanya, di sini. Oh, jangan cari. Itu di kamarmu. Mustahil. Oke, ambil sekarang. Bawa ke sini biar kulihat. Makan dulu. Cepat. Ayo, pergi. Santai aja. Tidak, ukurannya berbeda. Ayah, kamu konyol. Pisahkan saja. Bisa? Bilang, dari mana giok ini? Budi, Leontin Giok ini milik kakekmu, diwariskan untukmu. Ya, aku ingat aku memisahkannya sendiri. Kalian berdua, dengarkan. Siapa? Mulai sekarang, Aula Raja Perang dan putriku, Siti, aku titipkan mereka padamu. Ya.
Aku ingat sekarang. Siti. Dewi. Ibu, aku ingat semuanya. Yang terpenting, aku ingat siapa aku. Aku sebenarnya Dewa Perang Baja Berdarah. Budi. Aku ingat semuanya. Ini semua hanya mimpi, kan? Kamu kenapa sih? Kok ngomong mimpi-mimpi sih? Joni? Ada apa? Kamu nggak enak badan? Ayo, ibu bantu kamu istirahat. Ibu, aku senang banget lihat kalian. Dan kamu, Sari, aku ingin tinggal di sini. Aku benar-benar ingin tinggal di sini, dan bersama kalian semua. Tapi aku harus pergi, karena Mila masih menungguku di luar sana. Dia menungguku. Mila. Ayah, Aku janji, ayah akan kembali. Aku akan kembali. tidak, kamu. Kenapa aku masih di sini? Salah. Masih belum sadar? Masih belum sadar. Aku mengerti. Ya, Ini mimpi, kan? Karena ini mimpi, aku harus bangun. Karena ini mimpi, aku harus bangun. ya. Ayah pasti akan bangun. Aku paham, harus begini, kan? Oke. Enggak, ya, enggak. Ayah nggak boleh. Pasti ada cara lain. Ayah nggak boleh lakukan ini. Ayah akan bunuh diri. Apa ayah nggak tahu? Kamu siapa? Pak, menurut catatan, Bapak tiba-tiba datang ke kota emas 3 tahun lalu. Juga, Bapak sepertinya kehilangan beberapa ingatan. Tidak ada jalan kembali. Jika pedang Raja Perang diambil, aku mungkin benar-benar tidak akan bertemu ayahku lagi. Ayahmu? Pak, Anda baik-baik saja? Jangan terlalu khawatir. Pasti ada cara lain untuk menemukan ayahmu. Kamu Mia. 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 Ayah janji padamu, tidak akan terjadi apa-apa. Waktunya hampir habis. Doni. Tunggu. Aku percaya pada Raja Perang. Dia pasti akan keluar. Tunggu saja. Sedikit lagi, kalau orang lain yang mengikuti tes ini, mereka mungkin lebih mudah, tapi kakek tua itu tidak yakin. Eko, kamu brengsek. Jangan kira aku tak bisa menangkapmu sekarang. Aku akan menangkapmu nanti juga, jika ada apa-apa dengan Raja Perang Tua, aku akan membuatmu membayarnya. Apa? Kau akan membuatku membayar? Aku sangat takut, aku akan menunggu. Kau, Leo. Tenang. Waktunya belum habis. Entah waktunya habis atau tidak, itu tidak penting. Aku pikir Woods, ayah dan anak perempuannya, mereka sudah mati di dalam sana. Kalian berdua harus masuk sekarang dan kumpulkan mayat mereka. PH, Waktunya habis. Saya nyatakan, perwakilan Woods. Tes. Lulus. Apa? Kamu beneran lulus ujian level ini? Kamu Jaka, kan? Perseteruan antara keluargamu dan keluargaku akan diselesaikan denganmu. Dendam? Haha, Pak Tua, aku nggak ngerti. berani-beraninya kamu. Dasar Jaka kecil. Kamu berani menghina Raja Perang Kerajaan? Menurut hukum kerajaan, kamu harus dihukum mati. Raja Perang? Siapa Raja Perang itu? Apa kamu Raja Perang?
Atau kamu? Hahaha. Oh, Kak Tommy, maaf, aku pribadi masih menghormati Raja Perang, tapi seperti yang kamu lihat, di sini, tidak ada Raja Perang. Lalu menurutmu siapa aku ini? Kamu pura-pura jadi Raja Perang, ya? Pak Kanselir, menurut hukum kerajaan, meniru-niru Raja Perang. Apa hukumannya? Karena Pak Kanselir tidak mau bicara, aku akan memberitahumu. Menurut hukum Daxia, berpura-pura menjadi Raja Perang adalah kejahatan yang dihukum mati. Omong kosong. Dia adalah Raja Perang lama kami. Kami, pengawal Raja Perang, sudah mengikutinya bertahun-tahun. Bagaimana mungkin kami salah? Sungguh konyol. Kamu bilang dia Raja Perang, lalu itu membuatnya jadi Raja Perang? Apa maksudmu? Semua orang tahu, Raja Perang lama. Lenyap lebih dari 10 tahun lalu, dan hilang tanpa jejak. Seluruh wilayah Daxia menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya, dan tetap tidak bisa menemukannya. Sekarang, kamu dengan santai menarik seseorang dan mengaku dia Raja Perang? Beginikah caramu bertindak? Anak-anak sekali. Apa yang kau omongkan? Pak Kanselir, apa tujuan majelis Raja Perang hari ini? Untuk memilih Raja Perang baru bagi penguasa. Jadi posisi Raja Perang sekarang kosong? Ya, memang kosong. Pak Kanselir, katakan padaku, menurut hukum Daxia, orang ini berpura-pura menjadi Raja Perang harusnya kejahatan hukuman mati, kan? Kanselir Agung saya, Joko, demi hidupku, bersumpah demi surga, dia adalah Raja Perang tua kita, Victor. Ya, Kanselir Agung, tes DNA sudah di sini. Ini menunjukkan Tuan Santoso adalah ayah kandung Emi, dan Emi juga adalah putri Raja Perang tua. Kau bilang dia, lalu dia memang? Lihat kalian semua. Pertunjukan yang bagus. Ini kebenaran. Kami, pengawal Raja Perang, melayani Raja Perang tua selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin kami salah? Apakah ada kemungkinan kalian sedang bermain sandiwara? Apa? Kanselir Agung, saya punya alasan untuk percaya orang-orang ini telah bersekongkol untuk mengadakan sandiwara. Kamu bilang kami sedang akting? Bagaimana? Semua orang tahu posisi Raja Perang sudah kosong selama bertahun-tahun. Awalnya, saya, Eko, akan mewarisi posisi ini kandidat terbaik, tapi orang-orang ini menggunakan berbagai alasan untuk mempertahankan posisi ini dan menolak melepaskannya. HMPH. Dan mereka menemukan orang ini sebagai pengganti. Omong kosong. Tes DNA ada di sini. Betul, Kevin Santoso di laporan ini memang ayah kandung Emi. Jadi apa? Siapa tahu apakah Emi ini sama palsunya seperti Kevin Santoso ini? Apakah dia juga palsu? Kamu bilang apa? Semua memerlukan bukti. Kamu bilang dia palsu? Apa bukti yang kamu punya? Semua tahu dulu, keluarga Miller dibantai. Raja Leo tua baru saja meninggalkan medan perang, luka dan kalah, dia membawa Mia ini, dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Sejak itu mereka hilang. Omong kosong. Hilang? Dulu, Raja Leo tua benar-benar membawa Mia dan kabur, itu bukan bohong. Tapi tak lama dia bertemu dengan pengawal raja kami. Saat itu, Mia terluka parah dan nyaris mati. Raja Leo tua dan kami membawa Mia mencari Dokter Yang untuk menyelamatkan nyawanya. Lalu? Setelah itu, Dokter Yang maju dan menyelamatkan Mia. Raja Leo melompat dari tebing dan menghilang. Tidak. Dulu, hanya kalian berdua yang kembali, Raja Leo tua dan Mia. Hilang bersama. Kamu nggak ngerti apa yang aku bilang? Sudah kubilang, dokter yang mengobati Mia, hanya Raja Leo tua yang hilang. Aku tanya lagi, saat dokter yang mengobati Mia, kamu ada di situ? Kamu bilang apa? Maksudku, siapa yang bisa menjamin bahwa dokter yang benar-benar mengobati Mia ini, atau orang yang kalian bawa kembali benar-benar Mia? Lagi pula, selama ribuan tahun, dokter yang mengabdikan diri pada jalan, mengabaikan urusan duniawi, dan tidak pernah membuat pengecualian. Ini adalah aturan yang semua orang tahu. Kamu, Bob? Raja Leo tua tetap tenang, kenapa kamu terburu-buru? Kalau menurutku, Mia ini palsu. Ken ini juga palsu. Perdana Menteri, orang-orang ini bersekongkol bersama, mengganggu turnamen Raja Perang, mencoba menipu raja, dan menipu rakyat. Kejahatan keji pantas dihukum mati. Benar. Kejahatan keji pantas dihukum mati. Kejahatan keji pantas dihukum mati. Tapi Pak Budi sudah berpartisipasi dalam ujian dan lulus. Bahkan jika Anda tidak mengakui statusnya, dia memenuhi syarat. Untuk bersaing menjadi Raja Perang yang baru. Hahaha. Oh, ayolah. Seorang pria yang curang dalam ujian berani bicara soal kualifikasi. Apa? Curang? Maksudku,
Seseorang yang bahkan tidak bisa masuk daftar tertinggi, bagaimana bisa dia setara dengan Tuan Victor kita? Dia juga lulus 3 ronde, jadi dia curang. Kalau begitu, sungguh mengecewakan. Itu hanya omong kosong. Tidak masuk akal. Ketika Pak Budi sedang mengikuti ujian, kalian semua ada di sana. Bagaimana kalian bisa bilang dia curang? Baik, karena kamu sudah berkata seperti itu, aku tidak perlu lagi menjagamu kamu, Joko, Jaka, sebagai pengawal pribadi Raja Perang, begini caramu bersikap? Tidak tahu malu. Apa yang kamu katakan? Apa maksudmu? Untuk memenuhi syarat ujian, kamu harus terlebih dahulu mendekati pedang Raja Perang. Dan pedang Raja Perang ini sulit didekati karena Raja Perang sebelumnya meninggalkan di atasnya aura pedang dan niat membunuh. Tapi pikirkanlah, ketika dia naik tadi, apa yang terjadi? Benar. Ketika orang ini naik, niat membunuh dan aura pedang sepertinya menghilang. Dan itu belum semuanya. Setelah itu, pedang Raja Perang menjadi benda yang bisa disentuh siapapun. Benda biasa, bahkan Liam, dengan kekuatannya yang lemah, bisa dengan mudah mengangkatnya. Raja Perang, kau jelas menyegel aura pedang itu. John, tidak apa-apa. Biarkan mereka bicara. Jangan khawatir. Raja Perang Tua akan membuat keputusannya sendiri. Kita hanya perlu menunggu. Aku paham. Kamu tahu kenapa dia yang terakhir naik ambil pedang? Mengulur waktu, dia takut kita akan tahu. Orang ini sangat licik. Kanselir, saya meminta Anda segera mencabut kualifikasi ujiannya dan menghukumnya sesuai hukum. Benar. Orang ini harus dicabut kualifikasi ujiannya dan dihukum sesuai hukum. Tuan Charles bisa menunggu. Kalian semua juga bisa menunggu. Semuanya sudah terungkap. Sederhananya, hanya saja beberapa orang tidak memiliki kemampuan. HMPH, kau memiliki pengawal Raja Perang. Apakah itu adil? Kalian berdua sudah bertahun-tahun bersama Raja Perang Tua, tentu kalian tahu banyak rahasia pedang Raja Perang. Jadi saya pikir ujian ini tidak adil. Benar, tidak adil. Kanselir, tolong selidiki ini. Kata-kata ini saja tidak cukup untuk menghukum. Jika Tuan White benar-benar tidak punya kekuatan, maka ujian selanjutnya. Bagaimana kau jelaskan itu? Ujian selanjutnya juga tidak mudah, bahkan yang peringkat teratas saja tidak bisa menanganinya. Tuan White itu, dia punya kelebihan. Siapa tahu, lagi pula, proses ujian tidak sepenuhnya terbuka. Siapa tahu apa yang mereka lakukan di dalam sana. Ya, karena mereka berani mencari Tuan White ini untuk pura-pura dan mengadakan pertunjukan, tentu saja, mereka pasti sudah siap sepenuhnya. Oh, kok bisa? Semua orang tahu sekarang. Ujian pertama diawasi dan dibangun langsung oleh Raja Perang Tua. Baju besi Raja Perang. Baju besi ini telah mengikuti Raja Perang Tua selama bertahun-tahun, mengandung niat membunuh yang sangat kuat. Bisa langsung mempengaruhi pikiran seseorang. Ujian pertama menguji ketahanan mental. Adapun cara untuk lulus, entah ketahanan mental sekuat milikku, atau orang ini harus memiliki darah keluarga Lane. Apa? Darah keluarga lain? Ya, baju besi Raja Perang mengakui keluarga Lane sebagai tuannya. Selama dia memiliki darah keluarga Lane, maka tentu saja, ujian ini sama dengan nol. Maksudku, bagaimana bisa orang tak dikenal ini lolos dengan mudah, bahkan mengambil baju besi Panglima Perang? Itu darah keluarga Forest. Kamu bodoh, para pengawal Raja Perang, di depan Panglima Perang Tua sudah bertahun-tahun, mengambil sedikit darah itu mudah, kan? Omong kosong apa itu? Kami tidak sekejam itu, siapa tahu. Setelah kamu paham level pertama, alasan ujiannya, level kedua lebih mudah lagi karena isi ujian kedua adalah mereka. Saat kami bertemu Panglima Perang Tua, kami memang ragu-ragu. Tapi kemudian, kami tertipu oleh tipu muslihat penjahat. Kami berusaha sekuat tenaga, sama sekali tidak menahan diri. Kamu bilang itu tidak terjadi, berarti tidak? Apa yang terjadi dalam ujian? Orang luar tidak mungkin tahu. Kalau mau mengatur hasilnya, tidak ada dari kita yang akan tahu. Aku, Luke, punya hati nurani yang bersih. Di atas, aku setara dengan surga. Di bawah, setara dengan bumi, setara dengan penguasa, dan yang paling penting, setara dengan diriku sendiri. Jangan bicara omong kosong. Kanselir, Pak, menurutku, orang ini, Chris, harus segera dihukum. Benar. Hukum dia segera. Hukum. Haha, oke. Kalau kamu benar, tingkat kedua, mereka santai aja sama gue. Ayo, bilang, tingkat ketiga, ada jalan pintas apa? Aku berhasil keluar, gimana kamu jelasin? Kamu benar, tingkat ini. Sebenarnya nggak ada jalan pintas. Jadi tingkat ini,
Dia lulus karena kemampuannya sendiri. Jadi, Smith itu, di tingkat ini, apa dia benar-benar punya kemampuan? Untuk orang biasa, untuk lulus ujian ini, mereka butuh kemampuan, tapi dia, HMPH. Bagaimana dengan dia? Ujian tingkat ini, semakin kuat kamu, semakin sulit, semakin lemah kamu, semakin mudah. Jadi orang ini, karena dia terlalu lemah, dia hampir gagal, terlalu lemah. Ujian tingkat ketiga ini menguji keinginan seseorang. Mereka yang masuk ujian dipaksa masuk ke dalam mimpi. Semakin kuat kamu, semakin kuat mimpinya. Lebih nyata, susah dihancurkan. Jadi aku bilang, dia hanya lulus karena keberuntungan. Jadi begitu? Kalau enggak, coba pikir, ujian ini susah banget, orang selemah dia, kok bisa dia keluar hidup-hidup? Betul. Kekuatan Bos Chandra sudah jelas bagi semua. Dia bahkan keluar hidup-hidup. Sepertinya level ini benar-benar tidak terlalu sulit. Orang-orang ini sungguh mengecewakan. Kamu, jangan ngawur. Ayahku hampir mati di dalam. Cukup. Berhenti pura-pura. Saat Tuan Budi keluar, bagaimana kondisinya? Dia berdarah dan mengalami luka dalam. Tapi orang ini, Chandra, tidak ada luka sedikit pun. Itu karena dia. Mira. Diam. Mundur, terlalu takut untuk mengakuinya. Kanselir, saya pikir kita harus menghukum Chandra ini dengan cepat sehingga Tuan Budi dapat melanjutkan ujian berikutnya, menghemat waktu semua orang. Benar. Hukum dia cepat. Jangan buang waktu. Kalian sungguh menganggap aku lemah? Tidak peduli apapun, kamu pasti tidak sekuat Tuan Budi. Tuan Budi kita adalah peserta ujian sejati. Baik. Karena kalian semua menganggap aku lemah, sangat lemah, maka orang-orang di sini seharusnya tidak takut menantangku. Kalian pasti punya keberanian sebanyak itu. Tidak bagus. Jika kita bertarung di sini, semua rumor sebelumnya akan terbukti palsu. Apa? Sudah takut? Kakek, buat hal besar. Masa sih kamu penakut? Kau benar, kakek. Dia mau penantang. Kalau begitu, tantang dia. Tapi kakek, aku, jangan khawatir. Orang tua bodoh itu. Dia mungkin cuma menggertak. Kalau tidak, dia nggak akan diam selama itu. Lagi pula, bukankah aku sudah ajari kamu jurus andalan? Apa? Kalian semua mencela dia, menyangkal dia? Tapi kalian takut beneran menantang dia. Kalian bilang kami nggak tahu malu? Menurutku, kalian yang benar-benar nggak tahu malu. Aku takut apa? Aku kurang enak badan hari ini, jadi aku nggak bisa. Kalau kamu... Bukan begitu maksudku. Aku cuma merasa ada yang aneh. Kita harus memberi penjelasan pada semua orang. Kalian semua pengecut. Kalian semua pengecut? Cuma itu yang kalian punya? Dan kalian mau jadi raja perang? Memimpin aula raja perang kita? Jika kalian benar-benar jadi raja perang, kerajaan Xia sudah hancur sejak lama. Kalau begitu, aku yang lakukan. Kamu punya masalah sama aku? tidak ada keberatan. Tapi aku punya saran. Katakan. Raja perang Xia Agung suci dan tak boleh dilanggar. Kau sudah berulang kali mengganggunya, raja perang bisa saja membiarkannya. Tapi jika sampai terjadi pertarungan, kau mungkin tidak akan menang. Raja perang. Orang ini yakin dia akan menang. Hati-hati dengan tipuannya. Betul. Dia sudah menguasai ilmu racun keluarga. Dia sangat mahir dengan racun. Jangan tertipu. Tipuannya. Aku sudah ingat semuanya. Aku raja perang berdarah besi. Ayah, hati-hati, ya? Mia, ayah tidak akan meninggalkanmu lagi. Tuan Kanselir, usulanku, bagaimana menurutmu? Baik. Awalnya, uji coba tingkat keempat dimaksudkan untuk memilih satu kandidat untuk maju ke tingkat kelima. Karena kalian berdua memutuskan bertarung di luar. Kalau begitu, tentu saja tidak apa-apa. Evan, bagaimana menurutmu? Tentu saja. Aku setuju. Lagi pula, orang ini dari awal sampai sekarang selalu curang dan memotong jalur di setiap tingkat. Jika dia benar-benar ada dalam ujian, siapa tahu trik apa yang akan dia lakukan. Benar, Evan. Kamu sendiri yang minta. Aku juga ingin melihat seberapa besar kemampuanmu sebenarnya. Aku tidak masalah, hanya saja menurutku tempat ini terlalu kecil. Bagaimana kalau kita di tempat lain? Itu terlalu merepotkan. Bagaimana dengan ini? Akulah yang mengusulkannya. Aku? Biarkan kamu. Apa katamu? Kamu akan membiarkanku menang? Hahaha. Sombong sekali. Mas Evan adalah yang nomor 1 ahli di peringkat tertinggi di seluruh kekaisaran, kecuali beberapa master tersembunyi yang terkenal yang tidak ada di peringkat. Selain mereka,
Tidak ada yang bisa menandinginya. Sudahlah. Bodoh itu bahagia. Aku dengar sebelumnya dia bahkan tidak tahu peringkat tertinggi. Aku khawatir saat pertarungan dimulai, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Kalau begitu, katakan padaku, apa itu peringkat tertinggi sebenarnya? Raja Perang, daftar tertinggi ini baru muncul beberapa tahun terakhir, ini hal baru, wajar kamu tidak tahu. Oh, jadi baru ada beberapa tahun, ya? Ngomong-ngomong, itu didirikan oleh keluarga Charles mereka. Kekaisaran Siak kita yang agung, penuh dengan talenta, untuk memberikan orang-orang pekerja keras sebuah gelar dan peringkat. Jadi keluarga Charles kita sangat merekomendasikan raja untuk mendirikan daftar ini, untuk memberikan orang-orang pekerja keras ini. Keras. Sebuah arah. Kedengarannya bagus, tapi pada akhirnya, itu tetap melayani keluarga Charles kalian. Daftar yang begitu saja bisa melayani keluarga Charles? Ya, Raja Perang. Begini, kamu mungkin belum tahu, tepatnya karena daftar ini didirikan oleh keluarga Charles, jadi semua keluarga tersembunyi semua merasa kesal. Anak-anak mereka tidak mau masuk daftar. Mereka yang ada di daftar semua orang mereka sendiri dari keluarga Charles, dan beberapa hanyalah penyendiri yang tidak berdaya. Para penyendiri itu tidak punya kekuatan, dan sulit bagi mereka untuk bangkit. Kapanpun ada kesempatan, mereka akan berusaha maksimal. Tentu saja, keluarga Charles mereka senang. Tapi mereka juga tidak ingin ada master yang muncul, sehingga keluarga Charles ini kokoh di posisi pertama, jadi, itu tetap melayani keluarga Charles kalian. Kamu bicara omong kosong, bagaimana mungkin? Jelas karena orang-orang ini tidak cukup terampil untuk masuk daftar. Apa hubungannya dengan daftar? Daftar tertinggi Siak kita adil, terbuka, dan diakui. Bahkan jika kamu seorang senior, kamu tidak bisa seenaknya menghinanya. Benar, minta maaf. Keadilan, diakui publik, kalau begitu, aku tanya kamu, bagaimana peringkat Supreme disusun? Tentu saja, itu dipilih oleh panel ahli. Lagi pula, peringkat Supreme Daxia bisa diperbarui kapan saja. Mereka yang peringkatnya lebih rendah bisa kapan saja. Kepada mereka, yang di atas, mengajukan tantangan, dan mereka di atas tidak bisa menolak. Kalau begitu, aku tanya lagi aku, Leo, di mana seharusnya aku di daftar Supreme? Senior Leo, kenapa harus repot dengan bawahan-bawahan ini? Kalau kamu mau masuk daftar, bilang saja padaku, aku akan suruh orang memasukkanmu. Hey, Victor, terus, menurutmu aku harus ada di peringkat berapa? Pertama, tentu saja. Raja Perang, bahkan dengan kekuatanku, aku bisa peringkat pertama di daftar Supreme ini. Hey, bocah Victor, aku, Leo, tidak tertarik jadi nomor 1. Kau simpan saja untuk dirimu sendiri. Kalau begitu, aku ambil. Baiklah. Ujian tingkat keempat. Dimulai sekarang. Kalian berdua. Tidak usah bergerak. Tidak usah, dari segi umur, aku yang lebih tua. Soal ilmu bela diri, aku seniormu. Dari segala sisi, aku jadi merundung yang lebih muda. Kamu bilang apa? Gini aja, aku beri kamu 3 gerakan. Kalau dalam 3 gerakan ini, kamu kalah, kamu hengkang dari pertarungan, setuju? Hahaha, sombong sekali. Mau ngasih 3 langkah? Meskipun peringkat tertinggi tidak mencakup semua Master Xia, tapi posisi Brian diakui oleh kita semua. Brian, jangan menahan diri. Pastikan dia merasakan harga dari kesombongannya. Karena senior begitu baik hati, aku, si junior, hanya bisa menerima dengan terima kasih. Tapi kalau nanti aku tidak sengaja menang, gimana senior? Jika aku kalah, aku di sini, terserah padamu, aku hidup atau mati. Kamu serius? Serius. 3 gerakan. 3 gerakan, tidak boleh membalas, tanpa menghindar. Baik. Kalau begitu tunggu. Pantasan Charles. Posisi teratas di daftar agung bukan main. Kali ini, si Ken itu kena masalah. Sempurna. Biarkan orang ini mengembalikan reputasi daftar agung kita. Jangan khawatir. Anak ini tidak sebanding dengan Tuan Victor. Ya, dia akan unjuk gigi untuk membela daftar agung. Hah, kenapa mereka masih berdiri? Apa? Mustahil. Benar-benar mustahil. Pukulan Charles tadi bisa membunuh seekor beruang. Itu bisa membunuh beruang hidup-hidup. Bagaimana dia bisa sama sekali tidak terluka? Pasti palsu. Benar-benar palsu. Charles, tunjukkan padanya kemampuanmu. Dengan kekuatan lemah seperti itu, dia ingin mengguncang Tuan Victor, konyol. Kamu lumayan. Kamu lebih licik dari yang kukira. Lebih lagi, tapi terus, gerakanku selanjutnya akan kau hindari atau tidak? Aku tidak menghindar. Ayah, awas.
Beneran dia nahan? Kekuatan segitu. Emang dia mantan Raja Perang? Chris, kamu kelihatan agak lemah. Yah, Jangan khawatir. Raja Perang udah lihat semua. Medan perang berbahaya. 100 kali lebih bahaya. Modal kekuatan sekecil ini, kamu berani tantang Raja Perang? Konyol, siapa yang kasih kamu nyali? Dengan kekuatanku saat ini, kamu berhasil melukai aku, itu udah mengesankan. Kamu? Permusuhan antara kakekmu dan aku gak mau nyeret kamu ke dalam ini. Aku nggak peduli. Keluarga kami, keluarga Haris, udah bangun selama bertahun-tahun. Aku nggak akan nyerah begitu aja. Lalu apa sih yang kamu mau? Aku ingin keluarga kami menjadi Raja Perang. Pisau kamu. Beracun. Hahaha. Pak, kamu baru sadar? Gimana rasanya sekarang? Ah, ayah. Raja Perang. Kau pakai racun, Cheng, keji. hina. Apa racun itu melanggar aturan? Tapi kau menyerangku diam-diam? Apa serangan diam-diam melanggar aturan? Karena tidak ada di aturan, ya sah-sah saja. Pak Chen, kau meremehkanku. Lihat dirimu. Kau masih ingin jadi Raja Perang? Tidak, bukan begitu. Kau keji dan tidak tahu malu. Hahaha. Ah, aku keji, aku tidak tahu malu. Di medan perang, meremehkan lawan adalah kesalahan fatal. Pak Chen, kau bahkan tidak bisa mengalahkanku. Jika kau menghadapi musuh sungguhan, kau mungkin tidak tahu bagaimana kau mati. Kalian semua Cheng sama. Daripada fokus pada silat, kalian belajar trik kotor ini. Terus kenapa? Asalkan aku dapat yang kuinginkan, aku lakukan apapun. Pak Chen, masih belum menyerah? Kau masih bisa diselamatkan? Tunggu sebentar, dan racun itu akan meresap ke sumsumu. Maka kau, Kalian semua terlalu banyak bicara. Jurusan ketiga, aku tunggu. Raja Perang. Ayah, ayolah, gerakan ketiga ini, aku harus pikirkan matang-matang, haruskah aku pakai tinju? Atau kaki? Aku nggak peduli kau pukul atau tendang. Cepat, Kenapa buru-buru, Pak Batu? Kau sendiri yang bilang, aku cuma punya 3 kesempatan, kalau tidak, kau harus balas serangan. Eric, apa kau nggak lihat ayahku dalam bahaya sekarang? Bahaya itu tepat sekali. Kalau dia nggak dalam bahaya, bagaimana aku bisa menang? Hei, Kayu, kau bajingan? Sis, hari ini, aku mau bersenang-senang. Pak Batu, keracunan itu nggak enak, ya? Ah, aku cuma nggak ngerti. Kau seusiamu, kau bersembunyi di sana bertahun-tahun, kenapa kau kembali? 15 tahun lalu, keluarga kayu kami bisa memusnahkan seluruh keluarga batu kalian. 15 tahun kemudian, kami masih bisa, mohon padaku, dan kau akan kubiarkan hidup, hahaha. Ayah, kalah saja, aku mohon padamu, aku sudah mencarimu bertahun-tahun. Akhirnya aku menemukanmu. Aku nggak mau kehilanganmu lagi. Tuanku, menyerahlah. Selama ini, Mia benar-benar menderita. Dia nggak mau kehilanganmu lagi. Ya, Pak Batu, mungkin. Sebaiknya kau menyerah saja. Pak Batu, kau. lanjutkan. Gerakan ketiga. Ayo. Bagus. Ini semakin menarik. Ada jalan ke surga, tapi kau tak mau menempuhnya, tidak ada pintu ke neraka, tapi kau memaksa masuk. Jurus ketiga ini, bersiaplah. Tidak. Kami menyerah. Kami menyerah. Ayah, kumohon. Diam. Lanjut. Budi, jurus ketigamu ini. Berapa lama aku harus menunggu? Apa aturan bilang kita tidak boleh mengulur waktu? Pak Agus, aku harus bilang, di medan perang, kau tidak hanya butuh kekuatan, tapi juga otak. Waktunya hampir habis. Kalau kita berlarut-larut, dia akan beradaptasi. Beri dia pukulan terakhir. Beri. Baiklah, karena kau tak sabar, aku akan kabulkan permintaanmu. Jurus ini, kau sebaiknya terima. Anto, berapa lama lagi kita harus menunggu? Kita akhirnya berhasil menyatukan kembali keluarga Raja Perang. Apa kita hanya akan melihat mereka dipisahkan oleh kematian? Tunggu. Tunggu sebentar lagi. Tunggu. Aku percaya pada Raja Perang. Tunggu apaan? Kau tak mau pergi? Aku yang pergi? Joko, mundur. Ya? Tanpa perintahku, tetaplah di tempatmu, jangan maju. Tapi, Itu perintah. ya Pak. Jurus ketiga. Ayo, serang. Bagus. Hebat. Pak Agus, kau keren. Jurus ketiga ini dia. Kenapa? Racunnya sudah masuk ke tubuhnya. Bagaimana dia masih bisa melawan? Maaf ya. Aku mengecewakanmu.
Kalah. Begitu saja, aku tidak percaya. Peringkat teratas di Supreme Ranking bahkan tidak bisa menahan satu serangannya. Kekuatan yang begitu mengerikan. Mungkinkah dia mantan Raja Perang Darah Besi? Ayah, aku akan membawamu ke rumah sakit. Tidak. Ujiannya belum selesai. Posisi Raja Perang harus kurebut kembali. Raja Perang. Tapi tubuhmu. Raja Perang, dulu kau pernah bilang, di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Jika kau bisa menang, lawan mereka. Jika tidak, lari. Setelah kita siap, kita akan kembali dan bertarung. Diam. Zaman sudah berubah. Kanselir, aku minta petunjukmu. Jika aku mundur dari ujian sekarang, posisi Raja Perang, bagaimana cara mengatasinya? Jika ujian ini kau mundur, maka turnamen Raja Perang ini tidak akan ada pemenang. Lalu, posisi Raja Perang akan diambil alih oleh Jenderal Kiri Daxia. Kenneth akan mengambil alih. Bajingan tua Kenneth itu juga ingin menguasai aula Raja Perang. Itu adalah kehendak penguasa, karena Raja Perang Daxia kita sudah terlalu lama hilang. Penguasa tidak bisa menunggu. Daxia tidak bisa menunggu juga. Kalian semua dengar itu, kan? Ujian ini. Aku harus pergi. Kalau begitu, Pak Chen, mulailah. Tidak perlu repot. Selamat datang, Jenderal Derek. Kakek. Kakek. Aku? Tidak berguna. Kalah dalam satu pukulan. Aib besar bagi keluarga kita. Menurutku tidak perlu ke lantai 5. Ujian terakhir ini kita selesaikan di sini saja. Derek, ternyata kau? Oh, kau tampak agak familiar. Kaulah yang melumpuhkan cucuku dalam satu gerakan. Di antara kita, lebih dari sekadar kenal. Kau bajingan tua. Kalau dulu kau tidak bersekongkol di belakang layar, keji dan hina, keluarga Lin tidak akan berakhir seperti ini. Hahaha. Aku? Bersekongkol? Kau bilang begitu, tapi apa kau punya bukti? Kau. Oh, aku hampir lupa urusan pokok. Majelis Raja Perang hari ini adalah untuk memilih Raja Perang baru, untuk mengambil alih aula Raja Perang dan menjaga perbatasan. Lindungi negara, amankan bangsa. Jadi, ujian berikutnya, apa kau siap? Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menyerahkan aula Raja Perang kepada orang sepertimu. Begitukah? Kalau begitu, matilah dengan patuh. Ayah, Mbak Cahyo, bajingan tua itu, keahlian racunnya nggak ada tandingannya. Kalau kau pergi sekarang, kau hanya akan mengganggu Raja Perang tua. tapi Dulu-dulu, kita selalu selamat dari setiap krisis. Kali ini, percaya saja pada Raja Perang tua. Dulu kala, keahlian racunku mungkin tidak bisa menyentuhmu. Tapi kini, Jenderal Cahyo, dari apa yang kau katakan, pria ini benar-benar. ketika aku, Cahyo, melakukan sesuatu, sejak kapan kau yang memerintah? Ya, tentu saja. Jenderal Cahyo, kau benar. Jadi, bagaimana menurutmu? 15 tahun terpisah. Kekuatanku, bukankah sudah meningkat? Kau tahu, teknikku diolah dari mayat racun mayat. Semakin banyak mayat, dan semakin kuat pemilik aslinya, semakin kuat racunnya yang bisa kuekstrak. Rian. Oh Rian. Setelah kau mati, aku akan mengekstrak racun mayatmu. Agar keluargamu bisa bersatu kembali dalam wujud lain. Ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tahu gerakanmu aneh, sulit ditangkap dengan cara biasa. Ini yang disebut, semua boleh dalam perang, kau lengah. Jadi, kau selama ini pura-pura. Kau melanggar sumpahmu, mengkhianati kekaisaran, menyakiti yang tak berdosa. Hari ini, dengan pedang ini, ku penggal kepalamu. Kanselir, ujian terakhir. Aku sudah lulus. Beri hormat pada Raja Perang baru. Maya.